Tanam padi itu kalau dianggap mudah ya tidak begitu mudah, kalau dianggap sulit ya tidak begitu sulit. Artinya jangan sampai meremehkan. Tanam padi itu harus telaten, sabar, dan jangan putus asa, seperti merawat bayi, supaya hasilnya maksimal dan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Putra Tani, informasi teknologi pertanian dan peternakan. Padi itu merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam kehidupan kita. Hama penyakit tanaman merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk mendapatkan panen padi yang bagus. Bahkan kalau kita teledor, tidak memperhatikan siklus perkembangan hama penyakit tanaman yang menyerang tanaman tersebut, maka akibatnya bisa sampai gagal panen. Hama penyakit tanaman padi itu banyak sekali. Di antaranya ada hama wereng, tikus, walang sangit, hawar daun, burung, penggerek batang, dan lain-lain. Penggerek batang padi merupakan salah satu hama utama tanaman padi. Ketika tanaman padi terserang ulat penggerek pada fase generatif, maka akibatnya bulir padi akan berwarna putih, berdiri menjulang ke atas, kopong, tidak ada isinya sama sekali. Ketika batang padi tersebut dicabut, maka terasa mudah, sehingga mengakibatkan hasil panen berkurang. Bahkan ketika hama penggerek batang padi tersebut menyerang seluruh tanaman padi pada suatu area, maka dapat dipastikan akan mengalami susut panen, bahkan bisa gagal panen. Umumnya petani untuk mengendalikan perkembangan hama penyakit tanaman masih menggunakan pestisida kimia karena dianggap hasilnya sangat signifikan dan cepat mengendalikan hama penyakit tanaman tersebut. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi insektisida untuk mengendalikan penggerek batang padi atau beluk, terutama pada fase generatif, sehingga panen padi berhasil, tidak sampai gagal panen. Ada beberapa insektisida yang kami pakai dan beberapa petani juga memakainya dan hasilnya cukup bagus, yaitu menggunakan satu insektisida dengan bahan aktif chlorantraniliprol, contoh kalau di merek dagang Virtaco dan Prevaton. Kedua, insektisida dengan bahan aktif fipronil, contoh dengan merek dagang Regen. Ketiga, insektisida dengan bahan aktif Dimohipo, contoh dengan merek dagang Montaf. Keempat, insektisida dengan bahan aktif Abamectin, contoh dengan merek dagang Numectin atau Abamax. Yang terakhir, kelima, insektisida dengan bahan aktif Dimotrizin, contoh dengan merek dagang Plenum. Semua insektisida yang kami sebutkan tadi, cara aplikasinya dilarutkan dengan air, kemudian disemprotkan pada tanaman padi. Supaya hasilnya maksimal,
dan penyemprotan insektisida tidak terbuang sia-sia, saran kami sebaiknya dilakukan pengamatan terlebih dulu sebelum padi berumur 30 hari setelah tanam. Apabila dilihat di area sawah terdapat imago penggerek batang, biasanya kalau di kalangan petani kita sebut kaper, dan terdapat telur kaper yang cukup banyak di area tersebut, maka pencegahannya pada saat padi berumur sekitar 30 hari setelah tanam bisa disemprotkan insektisida tersebut. Jangan sampai telat. Jika telat, maka akibatnya bulir padi kopong dan bisa-bisa hasil panen berkurang, bahkan bisa sampai gagal panen. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk teman-teman pertanian. Salam Putra Tani, salam pertanian, salam Indonesia. Semangat selalu.